الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون الله أكبر ولله الحمد. Kemarin kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Maka pada hari ini kita telah berada di bulan Syawal. Kemarin kita meninggalkan bulan yang penuh barakah, di mana amal dilipat gandakan pahalanya, di mana orang banyak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini bertekadlah melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dalam sebulan penuh itu. Janganlah berhenti kebaikan ibadah pada satu bulan yang disebut dengan Ramadan. Dia hanya merupakan latihan supaya pada bulan-bulan berikutnya engkau terbiasa dengan ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bulan yang lalu engkau bisa berpuasa menahan syahwatmu, hawa nafsumu, maka kenapa engkau tidak bisa menahan syahwat dan hawa nafsumu setelah Ramadan? Kalau pada bulan Ramadan engkau tahan berdiri lama, melaksanakan qiyam, karena mengikuti sunnah nabimu, kenapa engkau tidak bisa berdiri setelah Ramadan, di tengah malam mengharapkan maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau di bulan Ramadan engkau bisa bersedekah tanpa menghitung-hitung jumlah, kenapa setelah Ramadan kau tidak bisa bersedekah? Kalau pada bulan Ramadan segala macam bentuk kebaikan engkau hadir di sana, kenapa setelah Ramadan kebaikan itu berhenti dan menurun? Maka sesungguhnya pelatihan yang sukses adalah pelatihan yang menghasilkan kesinambungan dari apa yang telah dikerjakannya satu bulan penuh. Setelah ini kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, menjalin hubungan silaturahim, kasih sayang, menyambungkan hubungan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, tidak hanya kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu, memaafkan orang yang telah pernah bersalah, menanti kegembiraan selanjutnya. Sebagaimana janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Sebulan penuh kita merasakan kegembiraan pada waktu berbuka. Semua orang gembira kalau sudah berbuka itu, lupa haus, lupa penat, gembira. Karena itu adalah janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak-anak kita yang tidak berpuasa pun ikut gembira, menyertai orang tuanya dalam berbuka. Bahkan mereka lebih sibuk dari kita yang puasa. Kita menunggu kegembiraan yang akan datang. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang berjumpa dengan Allah? Fil jannah, di dalam syurga. Inilah kegembiraan yang akan kita tunggu berikutnya. Akan tetapi, sekali lagi, bahwa Ramadan pada hakikatnya adalah syahrut tarbiyah,
bulan pendidikan dan pelatihan. Artinya apa? Apa yang kau dapatkan selama Ramadan, keselamatan jiwa, bersihnya hati, pengaruh syahwat, pengaruh materialisme, maka hendaknya itu tidak hanya berhenti di dalam Ramadan. Lanjutkan kebersihan jiwa itu. Lanjutkan ketekunan dalam beribadah itu. Lanjutkan berbuat kebaikan kepada semua orang itu. Sampai akhirnya datang Ramadan yang akan datang. Jadi memang persis seperti mencas HP. Kita cas HP sekian jam, full, untuk bisa kita pakai dengan tenang selama berjam-jam. Itulah sebenarnya pada hakikatnya Ramadan itu. Setiap tahun kita dicas untuk modal menghadapi kehidupan setahun berikutnya. Dan ini hanya ada di dalam Al-Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku, muslimat, mukminat, teguhkan pendirianmu dalam ketaatan. Tutup auratmu, jaga pergaulanmu, tunaikan hak suamimu, laksanakan kewajiban-kewajibanmu sebagai seorang muslimah. Jangan kau terpengaruh dengan pengaruh lingkungan, wabil khusus gadget yang banyak menyesatkan manusia di zaman ini. Orang yang tadinya baik bisa berubah, orang yang tadinya rajin ibadah bisa berubah gara-gara benda yang tidak pernah lekang dari tangan manusia di zaman ini. Ambillah manfaat dari gadget itu yang bermanfaat untuk agamamu dan hidupmu, dan jauhkan dirimu dari segala pengaruh-pengaruh buruk dari handphonemu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Luar biasa agama ini. Kita dididik melalui sebuah pelatihan 1 bulan penuh. Yang pertama tarbiyah ruhiyah. Selanjutnya tarbiyah imaniyah. Selanjutnya tarbiyah nafsiyah. Selanjutnya tarbiyah jasadiyah. Tarbiyah imaniyah. Siapa yang tidak merasakan imannya sedang naik selama sebulan penuh dilatih, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepercayaan penuh kepada Allah Ta'ala, dan keyakinan terhadap kitabullah yang merupakan ikon Ramadan. Ikon Ramadan itu apa? Al-Quranul Karim. Mantapkan keyakinanmu kepada Al-Quran yang kata Allah, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada seorang filosof Perancis, gara-gara membaca ayat kedua dari surat Al-Baqarah ini masuk Islam. Dia seorang filosof yang tidak kenal agama. Begitu membaca ayat kedua, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan. Seperti desingan peluru yang menghantam dirinya. Tidak ada keraguan. Hebatnya sebuah kitab yang diturunkan dari awal mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah yang membuat dia akhirnya masuk Islam. Hanya gara-gara sepotong ayat, sepotong kata, dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah yang menurunkannya sudah memberikan kepastian bahwa tidak ada keraguan. Kenapa kau ambil ajaran, kenapa kau ambil konsep, kenapa kau terapkan ideologi dari luar Islam, sedangkan apa yang Allah telah turunkan kepadamu kau tinggalkan dan kau lalaikan begitu saja. Inilah problem umat Islam sedunia. Problem umat Islam sedunia ini apa? Meninggalkan Al-Quran. Mereka sebahagian membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak menjalankan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turunnya apa? Tujuannya apa? Litahkuma bainan nas, fahkum bainahum bima anzalallah, fahkum bainahum bima anzalallah, wala tattabi' ahwa'ahum. Di dalam surah Al-Ma'idah 48-49, 2 kali Allah mengulangi
Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukum mereka, Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan jangan kau ikuti kemauan mereka. Kemauan siapa? Kafirun, munafiqun, yang tidak setuju dengan Al-Quran itu, yang tidak setuju dengan hukum Allah itu, kafirun dan munafiqun. Jangan kau ikuti kemauan mereka. Fahkum bainahum bima anzalallah. Berulang di ayat 49. Wa an yahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuk an ba'd ma anzalallahu ilaik. Hati-hati engkau wahai Muhammad, jangan sampai mereka itu mempengaruhi engkau sehingga tidak menjalankan hukum Allah walaupun hanya sedikit yang kau tinggalkan itu. Karena Allah marah. Allah sudah menurunkan hukumnya kepada manusia, tujuannya untuk jadi pedoman, hudan, tetapi mereka taruh Al-Quran itu entah di sisi mana, lalu mereka mengambil konsep kehidupan, konsep pembangunan, konsep pengelolaan negara dari ideologi Barat yang sekuler, yang tak bertuhan itu. Oleh karena hidup manusia, hidup kaum muslimin ini senantiasa dalam musibah, tidak berhenti-berhenti musibah. Ada yang berskala kecil, ada yang berskala besar. Tujuan musibah itu mengingatkan kamu, ada yang salah dalam hidup kamu itu. Ada yang salah dalam hidup kamu itu. Kamu percaya Quran ini dari Allah. Di bulan Ramadan kamu baca, kamu khatamkan, tetapi kamu tidak laksanakan isinya. La ilaha illallah. Inilah problem kita kaum muslimin ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah begitu kasih sayangnya kepada kita. Alam kamu itu, negeri kamu itu kaya raya. Seharusnya tidak ada orang miskin, tidak seharusnya pengemis di negeri kamu itu. Tetapi karena kamu telah meninggalkan apa yang Rasulullah laksanakan waktu di Madinah, sehingga Allah kasih bala musibah kepada kamu. Ada kekayaan, manusia yang tetap hidup miskin dan melarat. Kita membaca di dalam doa kita, Allahumma wali umurana khiyarana. Ya Allah, jadikanlah orang yang memimpin kami itu orang yang terbaik di antara kami, ya Allah. Wala tuwalli alaina syirarana. Jangan yang kau jadikan menjadi pemimpin kami itu orang yang paling buruk di antara kami. Ternyata kejadiannya seperti apa? Yang menjadi pemimpin kamu itu bukan orang yang terbaik di antara kamu. Di tengah-tengah kamu itu banyak orang yang tidak berhenti tahajud. Banyak orang-orang yang pintar, cerdas, bisa mengelola, tetapi karena kelalaian kamu, karena orang-orang jahat itu telah membuat geng, mafia untuk menjegal orang-orang saleh dan orang beriman untuk menjadi pemimpin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Id yang dirahmati Allah. Namun begitu, Allah tetap mengatakan, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak perlu membuat kamu terpengaruh oleh orang-orang sesat di sekitar kamu kalau kamu mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya mari sama-sama mendekat kepada Islam, mendekat kepada Al-Quran, sampai Allah memberikan hidayah kepada kita, walaupun orang di sekitar kita pada sesat. Mudah-mudahan kita tidak akan terpengaruh dengan kesesatan mereka, sampai Allah menurunkan pertolongan, di mana kamu akan mendapatkan pemimpin-pemimpin sebagaimana doa kamu, khiyarana, orang yang terbaik di antara kamu. Kenapa sekarang kejahatan menjadi arena perlombaan kejahatan ini? Kalau si A bisa miliaran, kenapa si B tidak bisa triliunan korupsi?
Kenapa sampai kejahatan itu menjadi arena perlombaan? Seharusnya yang menjadi arena perlombaan itu adalah kebaikan, kesolehan. Itu yang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlama-lama kamu dalam kebaikan. Jangan dibalik. Berlama-lama dalam kejahatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak di antara kita manusia-manusia yang sudah tidak takut lagi dengan neraka. Tidak takut dengan neraka. Entah karena mereka tidak tahu apa arti Al-Quran yang menyebutkan bagaimana siksaan orang di dalam neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang fasik, para pendosa yang doyan dosa, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu ditarik. Mau kemana kau? Kembali sini. Dan dikatakan kepadanya, "Zuqu, rasain dulu ini api yang panas yang membakarmu ini sampai ke tulang-tulang sumsummu. Inilah dulu api neraka yang kau dustakan di dunia." Kata kamu tidak ada neraka. Manusia begitu mati jadi tanah. Ini sekarang saatnya kau disiksa. Di dalam ayat yang lain, "Fadhuq innaka antal azizul hakim." Rasakan sekarang siksa ini. Dulu kamu itu orang besar. Dulu kamu itu pejabat. Dulu kamu itu pembesar elit. Sekarang dhuq. Saatnya kamu sekarang dihinakan, disiksa. Kalau dulu kamu dielu-elukan. Apa mau begitu? Oleh karenanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah agama ini, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Karena pun Allah Ta'ala sudah mengatakan begitu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki ke jalan yang lurus. Artinya apa? Siapa yang belok dikit saja dari Al-Quran itu, dia tidak akan menemui jalan yang benar. Sedikit saja. Jadi harus pas betul. Harus pas betul jalannya. Jangan sampai miring dikit, belok sedikit. Apalagi kalau beloknya putar balik. Kata Allah haram, kamu bilang halal. Kata Allah halal, kamu bilang haram. Itu namanya putar balik. Allah menyuruh kamu berpedoman kepada Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita di belahan yang di sana sedang menghadapi cobaan besar. Melawan musuh Allah yang sejak dari dulu menjadi musuh Allah. Anak cucu monyet dan kera. Yang tidak mengenal rasa kasihan. Yang tidak ada punya rasa kemanusiaan. Membombardir, padahal mereka sendiri yang menyetujui perjanjian gencatan senjata. Begitulah penderitaan. Memang dahulu pun kaum muslimin di Makkah sampai-sampai diboikot. Ada yang sampai meninggal, keluarga Yasir, sehingga Nabinya SAW mengatakan, "Isbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, surga menunggu kamu. Maka mereka sekarang berjuang melawan kekuatan jahat. Kita tetap menyertakan mereka dalam doa kita. Tidak ada malam di mana kita tidak meminta pertolongan. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan.
Kita meminta kepada Allah Ta'ala, hanya bantuan Allah yang bisa menghentikan kejahatan-kejahatan mereka itu. Kenapa sampai begitu? Karena kamu tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu saling bersaudara, bukan menonton saudaranya dibunuhi, saudaranya ditembakin, rumahnya dihancurkan dengan bom, di sebelah rumahnya, di sebelah negerinya menonton, bahkan doa pun tidak. Betapa buruknya kamu. Paling tidak seuntai doa kalau kamu tidak bisa melayangkan uang ke negeri mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kepada kesadaran betapa nikmatnya hidup di dalam Ramadan. Maka buah dari Ramadan ini, udkhulu fis silmi kaffah. Hiduplah kamu di dalam Islam secara totalitas. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan hanya mengambil Islam itu sebahagian saja. Waktu ibadah nangis-nangis, keluar dari masjid semuanya jadi halal, harta orang jadi halal, menzalimi orang jadi halal, sogok menyogok untuk dapat kursi jadi halal, mencari suara sebanyak-banyaknya dengan modal sogok, dan yang disogok sama bodohnya. Pakai akalmu, pakai kecerdasanmu. Kalau dia sudah memberikan uang besar untuk menduduki sebuah jabatan, kira-kira ikhlas nggak dia? Atau dia akan meminta supaya uang-uang itu kembali 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat selama dia berkuasa? Kamu harus sadar itu. Oleh karenanya, carilah cikal bakal pemimpin yang akan bisa mengayomimu, yang akan mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabimu, walaupun engkau tidak meminta bayaran, bahkan itu kewajibanmu pada sesungguhnya. Marilah sekali lagi mengislamkan diri, mengislamkan keluarga, mengislamkan masyarakat. Tempatnya jelas, masjid. Dari sinilah kita keluar. Dari masjid inilah alumni orang-orang soleh, orang-orang amanah, orang-orang jujur. Ketika mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, bukan mengeksploitasi rakyatnya untuk kesenangan dirinya dan partainya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu. Wakhdhul man khadhala dinak. Hinakanlah orang-orang yang menghinakan agamamu. Ya Qawiyyu ya Aziz. Wahai Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Allahumma aminna fi awtanina. Wa aslih a'immatana. Wa ayyid bil haqqi imamana. Allahumma a'id alaina Ramadan. A'waman adidah. وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان لبلادنا ولبلاد جميع الأمة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.